Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel aku. Jadi di video kali ini aku akan bahas atau aku akan menjawab beberapa pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar. Dan ini juga tuh pertanyaan yang sering banget ditanyakan oleh klien yang biasanya datang ke kantor. Ini tuh pertanyaannya mengenai berapa lama sih atau jangka waktunya tuh berapa lama kira-kira kalau kita ngurus peralihan hak atau biasanya jual beli atau hibah. Pokoknya berurusan dengan peralihan hak atas tanah itu. Sebenarnya teman-teman, selain pertanyaan ini ada juga yang sering banget ditanyakan apabila ada orang yang mau melakukan peralihan hak. Selain harganya berapa, kira-kira estimasi harganya tuh berapa sampai beres. Kemudian ada juga yang nanya kira-kira waktunya tuh berapa lama. Nah, jadi di video kali ini aku akan bahas berapa waktu sih yang diperlukan oleh PPAT untuk ngurus berkas-berkas peralihan hak. Contohnya jual beli atau hibah. Jadi gini ya teman-teman, banyak banget klien yang suka ngedesak PPAT. Kok saya udah masukin berkasnya ini udah seminggu kok sampai sekarang belum ada info gitu. Saya udah masukin sampai 1 bulan kok kenapa nggak ada info gitu ya. Dan kenapa sih belum beres dan lain sebagainya. Jadi gini teman-teman, pekerjaan PPAT, jadi yang ngurus tanah ini semuanya tuh urusannya PPAT, pejabat pembuat akta tanah dan bukan notaris gitu ya. Nah, jadi biasanya kalau seandainya teman-teman mau ngurus peralihan hak atau jual beli, itu tuh kita nggak bisa kira-kira waktunya tuh berapa lama bisa beres dari jual beli transaksinya sampai nanti dibalik namakan ke atas nama pembeli gitu ya dari penjual. Kenapa? Karena kita tuh sebagai PPAT nggak hanya berurusan dengan satu instansi gitu. Jadi kalau seandainya teman-teman tanya, kalau AJB beresnya berapa lama? Kalau AJB itu kan kewenangan PPAT, jadi PPAT bikin sehari doang itu beres. Tapi persyaratannya harus lengkap gitu ya. Kalau aktanya cuma akta PPAT mah gampang aja langsung masuk gitu ya. Tapi di sini tuh kita punya PPAT bermitra juga dengan BPN, kantor pertanahan. Kemudian kita juga bermitra dengan dinas pendapatan daerah gitu ya. Kemudian ada juga KPP, kantor pajak Pratama gitu. Jadi kalau seandainya teman-teman biasa ngedesak, teman-teman harus tahu dulu nih kenapa sampai berkas teman-teman tuh agak lama gitu ya. Aku kasih beberapa pemahaman ke teman-teman. Jadi mungkin kalau ada teman-teman yang lagi proses berkasnya, mungkin AJB dan lain sebagainya dan sampai mungkin 3-4 bulan belum beres, mungkin teman-teman bisa nanya ke PPAT-nya alasannya apa. Kemudian kalau ada berkas yang kurang, teman-teman boleh lengkapin gitu. Jadi gini teman-teman, ketika kita PPAT terima berkas dari klien, kita tuh harus lihat dulu gitu, ini berkas-berkasnya lengkap atau enggak. Kalau seandainya berkas-berkasnya udah lengkap, berarti it's okay ya, berarti kita bisa proses. Tapi kalau seandainya ada klien yang ngasih salah satu contoh tuh KTP gitu ya, contohnya KTP. Kemudian yang kasih itu bukan EKTP gitu, itu kita harus minta EKTP. Kalau kan dulu tuh masih pakai KTP yang lama gitu, jadi kita harus minta EKTP. Kemudian kita lihat, oh nama di sertifikat ini hurufnya itu ada yang beda dengan yang ada di KTP gitu. Jadi kita harus bikin juga pernyataan dan lain sebagainya kayak gitu. Itu mengenai persyaratan-persyaratan untuk bikin AJB. Nah, setelah itu kalau seandainya persyaratannya udah lengkap, kita PPAT harus pengecekan dulu dong. Kita pengecekan sertifikatnya. Nah, untuk pengecekan ini kan online. Biasanya juga sistem tuh kadang suka error gitu teman-teman. Jadi kalau seandainya kita PPAT mau pengecekan, kemudian sistemnya lagi error, berarti kita nggak bisa pengecekan hari itu juga. Berarti kita harus tunda gitu ya. Nah, ini juga yang makan waktu gitu. Nah, kalau juga seandainya kita mau masuk pengecekan, pas pengecekan terus ada data sertifikat itu yang belum divalidasi teman-teman, kita tuh sebagai PPAT harus validasi dulu gitu ya. Jadi validasinya ini kita harus ke kantor pertanahan untuk validasi sertifikatnya. Itu makan waktu juga teman-teman. Nah, selain itu kalau misalnya kita mau pengecekan, jadi pas kita pengecekan dan ternyata data tanahnya itu juga nggak ada gitu ya, kita harus plotting gitu teman-teman. Nah, plotting itu makan waktu juga. Nah, kalau aku biasanya kadang kalau validasi tuh bisa sampai seminggu 2 minggu bahkan bisa lebih teman-teman. Nah, kalau seandainya udah divalidasi berarti kita langsung pengecekan, bagus dong ya. Tapi kalau seandainya belum validasi berarti kita harus validasi dulu. Nah,
Kalau seandainya belum plotting, berarti kita harus plotting dulu, kita harus ke BPN dulu, harus ketemu orang pengukuran dulu gitu ya, untuk proses sertifikatnya itu bisa masuk ke pengecekan gitu teman-teman. Dan untuk plotting ini kadang lama gitu, mungkin bisa berbulan-bulan gitu, bisa berbulan-bulan, mungkin sebulan. Tapi kalau misalnya teman-teman follow up terus, berarti bisa gitu ya, mungkin bisa agak lebih cepat. Tapi kalau misalnya emang ikut prosedur, itu tuh biasanya agak lama gitu plotting. Oke. Kalau seandainya syukurlah kalau sertifikat teman-teman nggak di-plotting, syukurlah kalau teman-teman sertifikatnya itu nggak divalidasi, berarti pas pengecekan ya kalau sistemnya bagus berarti masuk gitu ya. Udah kayak gitu. Kemudian kendalanya apa juga yang bikin balik nama sertifikat itu sering lama? Kita harus bayar pajak teman-teman. Kalau seandainya teman-teman sebagai penjual pembeli nggak setor pajak ke kita, ya kita nggak bisa bayar dong, kita nggak bisa bayar pajaknya kayak gitu. Kemudian nanti kita harus validasi juga. Nah, validasi juga gitu kita harus berhubungan dengan instansi lain, harus ada tanda tangan, cap dan lain sebagainya. Kalau seandainya pas kita pergi ke instansi tersebut dan kepalanya nggak ada di situ, berarti kita harus tunda besoknya lagi kayak gitu ya teman-teman. Itu yang biasanya bikin lama proses balik nama atau peralihan hak gitu. Kemudian selain itu, pas semuanya udah beres, kemudian kita masukin ke kantor pertanahan. Nah, itu kantor pertanahan harus cek dulu dan lain sebagainya. Itu tuh biasanya juga lama teman-teman. Jadi kadang kalau misalnya teman-teman bilang, ini saya udah masukin berkas ini ke PPAT udah sebulan lalu gitu, tapi teman-teman nggak lengkapin berkasnya yang diminta sama PPAT, ya kita nggak bisa proses gitu. Jadi memang kalau seandainya banyak yang sering ngeluh, ini saya udah masukin berkas ke PPAT ini udah sebulan, 2 bulan, tapi sampai sekarang saya nggak ditelepon-telepon ya. Teman-teman yang aktif lah ya gitu, karena mungkin PPAT-nya banyak kerjaan, jadi dia bisa aja lupa gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman yang nonton video aku ini, kemudian ada berkas-berkas yang emang sampai sekarang belum beres peralihan hak, teman-teman tanya ke PPAT kekurangannya tuh sampai di mana. Jadi teman-teman tahu, jadi bisa dipantau terus berkasnya. Jadi memang kalau dari sisi PPAT sih, kita tuh kendala-kendalanya tuh seperti itu. Jadi bukan berarti kadang ya kalau berkas teman-teman udah lengkap, kita tuh bukan mau lama-lamain, enggak. Tapi memang di instansi itu ada beberapa tahapan yang harus kita lewatin. Kemudian, nah selain itu juga teman-teman ada juga kendala-kendala tuh contohnya. Tapi tergantung kantor pertanahan ya. Jadi ada juga kalau seandainya teman-teman masukin berkas, kadang tuh di PBB sama di sertifikat tuh luas tanahnya beda. Itu tuh kadang di kantor pertanahan mintanya kita samain dulu, jadi sertifikat luasnya dan PBB sama gitu. Kemudian kadang juga nama di sertifikat sama nama di PBB itu beda, jadi kita harus samain dulu gitu teman-teman. Jadi kalau sebenarnya teman-teman pikir ini PPAT ini kerjanya lama, ya coba kalian tanya dulu mereka tuh lagi ngurusin apa gitu. Tapi mungkin kalau sampai setahun nggak beres untuk peralihan hak, nah itu mungkin perlu dipertanyakan gitu ya. Mungkin aja teman-teman berkasnya nggak lengkap atau ada yang belum bayar pajak dan lain sebagainya, itu bisa dikomunikasikan sama PPAT-nya langsung gitu teman-teman. Mungkin kalau kendala-kendalanya itu seperti itu. Jadi kalau seandainya teman-teman ada berkas yang sampai sekarang belum beres, ya tanya aja ke PPAT-nya. Kemudian kalau PPAT-nya bilang udah masukin tapi tunggu ini dan lain sebagainya, berarti teman-teman sabar aja, karena memang prosesnya tuh agak lama gitu. Karena kalau aktanya cuma PPAT yang bikin cepat, tapi ini kita kan bermitra dengan instansi lain gitu ya. Jadi memang kalau instansi lain itu belum ACC ya, bisa dikatakan belum di ACC, berarti kita nggak bisa masukin untuk di balik nama gitu, peralihan haknya dari penjual ke pembeli. Oke, mungkin itu aja sih teman-teman yang bisa aku share. Kalau teman-teman agak bingung, nanti bisa komen aja, nanya. Dan kalau teman-teman suka, teman-teman bisa like. Thank you.